Yesus adalah yang utama dan terutama. Alkitab mengatakannya. Tetapi apakah arti dari gagasan ini? Bagi jemaat di Kolose dan juga kita sekarang, apa makna keunggulan dan kecukupan Kristus di tengah pengaruh filsafat budaya, mistik, legalisme, dan juga hierarki spiritual? Inilah pelajaran ke-8 kuartal pertama tahun 2026 dengan topik keutamaan Kristus. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk Anda yang telah mengutamakan Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan saat ini juga. Banyak yang menonton video ini setelah mendalami pelajaran Sekolah Sabat. Ada juga yang sambil belajar Sekolah Sabat sambil menonton video ini. Ada yang menonton lebih dari sekali, ada juga yang menonton hanya sekali. Biasanya di hari Jumat malam ataupun di Sabtu pagi. Apapun preferensi Anda, welcome. Mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih bagi yang sudah meninggalkan komentar yang saya akan baca sesaat lagi. Dari Philip Lazada Junior di Sandakan, Sabah mengatakan, sangat senang, diberkati, dan sangat bermanfaat dari diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Tuhan terus memberkati pelayanan kalian, terus bersemangat. Terima kasih untuk semangat yang telah diberikan. Tulun Dusun Official Channel mengatakan, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang selalu dinanti-nanti. Saya sangat senang mengikuti belajar Sekolah Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Tulun Dusun Official Channel. Dari John Sunga menuliskan, pelajaran sangat bermakna buat semua dan diri saya sendiri. Semoga kita terus percaya sepenuhnya sampai kedatangannya. Joseph Kolopita Wondal mengatakan, memang manusia kadangkala pakai logika, bukan pakai alkitabiah. Makanya kita menyemangati satu sama lain untuk mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Olendus Channel menuliskan, terima kasih di atas pelayanan media Indonesia Tengah karena tetap bersiaran. Saya menanti siaran ini setiap minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk dukungan dan juga doanya. Dari channel Ada Tertulis, ternyata beliau ada di Jemaat Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau mengatakan, amin, terima kasih buat semua partisipan Sekolah Sabat di channel ini. Semoga semakin banyak yang terberkati seperti saya dalam memahami dan membagikan di diskusi Sekolah Sabat di jemaat kita. Terima kasih juga atas tanggapannya untuk pertanyaan saya sebelumnya. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan ataupun pendapat, silahkan dituliskan di kolom komentar, kami akan berinteraksi melalui komentar tersebut. Terakhir dari Situmorang SF mengatakan, media sosial sebagai sarana untuk menjangkau lebih luas sesuai amanat agung, membawa kabar baik dan sebaiknya berintegrasi dengan gereja untuk menghubungkan para pembaca atau pendengar dengan pemilik lokal untuk pembinaan selanjutnya sesuai Matius 28. Terima kasih untuk semangat bagi kita-kita yang terlibat di dalam media pelayanan sesuai dengan arahan supaya terhubung dengan gereja di bawah pengawasan pastor untuk terjaga sesuai dengan isi Alkitab dengan benar. Dan juga nama-nama berikut, Afriana Mabileti, Dorothy Suli, Masya Palar, dan Jamie Wauda. Mari kita lanjutkan persahabatan kita melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah, termasuk nomor WhatsApp berikut untuk pelayanan doa dan pembelajaran Alkitab secara personal. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah, dua narasumber kali ini dari Jemaat Aperung di Jakarta. Kita kehadiran Gembala Jemaatnya, Pendeta Daniel Taja, dan juga salah satu anggotanya, Bapak Batara Haryanja. Shalom, apa kabar hari ini? Shalom Ivy, haleluya, puji Tuhan. Sehat selalu. Puji Tuhan baik. Bersemangat terus. Ini Gembala Jemaat. Tahun lalu datang ke sini masih PA Pendeta ya?
Ya, Tapi sekarang lebih tersenyum. gembala jemaat dan PA juga. Oh, dan PA juga. PA di jemaat. Di jemaat juga. Jadi terus mendukung PA selalu di hati gitu ya. Oke. Puji Tuhan, kali ini topik pelajaran ke-8 adalah mengenai keutamaan Kristus. Amin. Paulus mau menekankan bahwa Kristus dan Bapa itu adalah satu. Nah, ini mengenai sosok Bapa, pertanyaan awal untuk menyantaikan diskusi kita adalah, adakah pemahaman yang baru, pengalaman yang baru ketika menjadi orang tua, akhirnya kerohanian itu sepertinya bertumbuh lebih dewasa karena sekarang saya sudah menjadi ayah, saya tahu persis apa yang ada di pikiran Bapa maupun Yesus sebagai anaknya, begitu ya. Boleh di-share pemikirannya. Saya mulai dari Bang Batara terlebih dahulu. Oke, baik Ivy. Jadi setelah Tuhan karuniai dengan seorang putri, saya bisa mulai melihat bahwa seperti ini loh ternyata kasih Allah kepada kita anak-anaknya ya. Kasih ya. Iya, kasihnya kita bisa lihat dan nyata, dan semua yang dia bikin, semua yang dia pikirkan, semua yang dia kerjakan, semuanya itu hanya untuk anaknya sendiri. Jadi itu mungkin jadi apa ya istilahnya pemikiran untuk saya bahwa Allah itu sebenarnya bukan Allah yang egois, tapi Allah yang memikirkan kepentingan kita semua. Betul, mungkin dalam cara-caranya agak terkesan misterius gitu ya, karena kan kita tidak bisa memahami 100% apa yang ada di pikiran Bapa dan juga kasihnya terhadap kita, tapi jadi disitulah keimanan para ayah-ayah ini diteguhkan gitu ya, karena niatnya selalu baik gitu untuk anak-anaknya. Betul. Boleh ditambahkan Pendeta? Memang itulah ya, kita menjadi lebih bahagia dalam konteks di sana, lebih kepada hubungan itu. Nah, ini tertarik itu antara antara ayah dan anak ya. Jadi memang menarik di sana, relationship-nya itu terbangun, dan bukankah sifat ayah itu biasa turun kepada anak, dan kemudian ya benar-benar itu akan dilihat oleh orang lain seperti apa anaknya, biasanya itu menggambarkan bapaknya, ya biasanya itu sebabnya, iya like father like son, makanya itu benar-benar itu penting. Ya. Saya rasa ini juga sudut pandang Paulus ketika menulis surat kepada Kolose. Sekarang kita sudah ada di pelajaran kepada jemaat Kolose ya, bahwa yang mau ditekankan adalah kepeduliannya seperti seorang ayah kepada jemaatnya, dan juga kata kunci tadi hubungan. Supaya hubungan Paulus dengan Allah yang dia alami ini juga bisa dimengerti dan dialami oleh jemaat Kolose juga, begitu ya. Jadi itulah kata kunci yang harus kita pahami sebelum kita memasuki topik ini, karena saya bisa menerka bahwa bagi beberapa orang ini topik pasti akan lebih sulit dari yang lainnya. Tapi ya silakan. Tapi ini yang saya mau tekankan untuk pemirsa dan kita semua. Silakan. Jangan sampai itu membuat kita jadi bingung dan membuat kita jadi susah, oleh karena kelihatannya ini topik sulit. Kalau memang pikiran kita mau sulit, jadi sulit. Tetapi make it simple, karena Allah kita itu Allah yang simple, yang mau menunjukkan dirinya sebagaimana dia adanya, yang bisa dipahami dan diketahui oleh kapasitas manusia di dalam berpikirnya dia. Jadi Tuhan tidak datang dengan filosofi yang sangat tinggi, tapi dia mau diketahui oleh anak-anak, dikenal sebagaimana dia ada. Oke. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-8 sebelum nanti Bang Batara akan membuka diskusi kita dalam doa. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sepertinya dalam 3 ayat ini paket lengkap begitu ya, semuanya ada di situ. Paket komplit. Kita akan dalami. Sebelumnya saya undang Bang Batara untuk pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini ketika kami hendak membuka firman-Mu, biar Engkau membuka hati kami dan mengosongkan dari semua preconceived ideas yang sudah kami punya tentang firman Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan bisa mengisi hati kami, memberikan pengertian, penerangan akan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami.
untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Beserta dengan diskusi kami, berkati juga Ivy yang memfasilitasi Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan dari surga dan kami semua yang mendengarkan agar kami bisa dapat mengerti ya Bapa. Terpujilah Tuhan, Kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Kita akan membahas satu pertanyaan yang datang dari pemirsa sebelum kita lebih mendalami pelajaran ke-8. Kali ini datang dari saudara Rifki Putra menyinggung mengenai kesatuan jemaat. Ada ayat intinya, waktu itu dikatakan, hendaklah kamu sehati, sepikir. Sejiwa. Tapi nyatanya, ini kasus nyatanya di jemaat dari Rifki Putra, beliau merasa bahwa ujung-ujungnya suara dari gembala jemaat itulah yang terjadi. Walaupun dalam pembahasan di majelis ada ide-ide lain yang mungkin beliau lihat baik juga, mayoritas juga sudah setuju, tapi kalau gembala jemaat berkata lain, maka ujung-ujungnya itu juga. Nah, untuk keadaan seperti ini baiknya bagaimana? Saya arahkan kepada pendeta terlebih dahulu supaya bisa sehati sepikir sejiwa tersebut. Silakan. Ini menarik ini pertanyaan karena itu pertanyaan yang realitas di jemaat, bukan kayak di gereja, bukan satu dua. Pertama yang harus diketahui, gereja kita adalah gereja yang paling demokratis. Karena memang di sanalah silakan kamu mengungkapkan pendapatmu. Silakan mengungkapkan point of view-mu, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi ada kasus ini bahwa ujung-ujungnya katanya itu adalah keinginan daripada para gembala ini. Saya tidak sedang mau membela para gembala di satu sisi, dan di satu sisi adalah mau mengignore apa yang disampaikan oleh saudara Rifki tadi itu. Tapi di satu sisi ingat bahwa gembala itu melihat dalam kacamata yang lebih luas. Dalam kacamata yang lebih luas, kira-kira apa dari keputusan ini atau dari persoalan ini bisa berdampak kepada hal-hal lain atau tidak. Itu sebabnya saya mau sampaikan satu hal, Ivy dan pemirsa. Kalau itu sudah sangat prinsip, kalau itu sudah prinsip doktrinal, dogmatis, ajaran, itu di sana tidak ada diskusi-diskusi lagi. Oke, kalau begitu kita boleh makan inilah karena sesuai dengan mayoritas. Enggak bisa. Gembala sudah harus ambil posisi di sini. Kita harus putuskan ini sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Itu prinsip yang pertama. Jadi jangan sampai juga majelis nanti itu kita ambil suara. Karena ada banyak kasus, kalau mau saya ceritakan yang bisa saya sampaikan, tapi saya nggak mau sampaikan di sini. Pendeta itu, gembala itu tahu yang lebih baik untuk jemaatnya. Tapi di satu sisi sebagai gembala juga harus kita menghargai apa yang menjadi masukan daripada teman-teman majelis dan teman-teman ketua, supaya dengan demikian tidak adalah miskomunikasi. Sampaikan itu kepada, contohnya kepada saudara Rifki lah sebagai anggota majelis contohnya. Sampaikan itu, begini bro. Begini saudara, kenapa harus begini? Jadi itu sebenarnya sangat mobile dan salah satunya tidak boleh memaksa kehendak kalau itu yang namanya belum final atau dogmatik, bersifat dogmatis. Jadi untuk sesuatu hal yang bersifat prinsipil, maka pendeta harus memegang firm ya, firm. Teguh ya. Iya, tidak boleh itu mencela-mencela. Karena lebih banyak di sini, terus kemudian kan berdasarkan majelis bilang ya kita begini. Nggak bisa. Inilah fungsinya apa? Gembala dan domba-dombanya mengenal suara gembala. Terima kasih pendeta. Dari sudut anggota jemaat, apa yang bisa dicerahkan dalam kasus ini? Iya, mungkin pendeta juga harus cukup bijaksana untuk membuat anggotanya itu bisa mengerti ya. Karena seringkali pendeta mungkin hanya beberapa case ya, mungkin hanya memerintahkan sesuatu tapi tidak memberikan penjelasan yang memadai sehingga agak sulit dimengerti oleh anggota, dan sepertinya anggota berpikir bahwa ini kok pendeta hanya menentang saja ya, tapi tidak memberikan alasan gitu kan yang bisa dimengerti oleh orang awam, mungkin itu kali. Berarti listen to understand gitu pendeta ya, bukan didengar iya tapi menurut saya, tapi ada dibelokin lagi gitu ya. Ada waktunya untuk mendengar dan menjelaskan juga.
Baik, kita akan masuk ke pelajaran. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, ada baiknya kita berikan latar belakang apa bedanya jemaat Filipi dengan jemaat Kolose. Karena sekarang kita akan berfokus kepada jemaat Kolose. Yang bisa saya sampaikan adalah di jemaat Filipi, isu yang muncul itu lebih kepada isu internal, di mana para jemaatnya adalah orang yang baik-baik, tetapi mereka juga mengalami persekusi, begitu ya. Sama seperti Paulus juga di dalam penjara penderitaannya, tapi jemaatnya di luar sana menderita. Lalu juga ada ketinggian hati, begitu ya, sehingga menjadi resiko bagi kesatuan jemaat tersebut. Itu untuk Filipi. Kalau untuk Kolose, ada satu jemaat Tuhan yang ingin memegang teguh ajaran dari Yesus dan juga Paulus, tapi ada juga ajaran-ajaran lain di luar sana yang mungkin masuk akal, baik juga kalau kita praktikkan, begitu ya. Dan disinilah tulisan dari Paulus akan mengajarkan dan mengamarkan ajaran-ajaran sesat tersebut. Nah, salah satunya yang menjadi inti dari pelajaran ini adalah keutamaan Kristus. Siapakah Yesus itu? Apakah dia Allah atau tidak? Begitu ya. Karena kan kita tahu Kolose banyak pelajaran filosofi Yunani. Itu dewa-dewanya banyak sekali begitu. Apakah Yesus salah satu dari dewa-dewa ini? Gitu kan ya. Itu yang akan ditekankan. Jadi pertama baik juga kita untuk melihat ketika Paulus ingin mengutamakan Kristus, dia bawa juga sosok Allah Bapa di sana. Dan di dalam ayat yang kita lihat tadi, Paulus mengatakan Yesus ini adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Boleh dijelaskan di situ pendeta? Tadi pendeta kan bilang like father, like son. Kita belum melihat bapaknya, tapi kalau sudah lihat anaknya, mungkin kita tahu seperti apa bapak itu. Mungkin perlu kita pahami dulu. Tujuan Allah contohnya menciptakan kita manusia. Makanya saya, saudara, kita semua pemirsa, kita diciptakan berdasarkan Alkitab katakan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bisa elaborasi gambar yang dimaksudkan apa saja, apakah fisiknya, hidungnya, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mau masuk ke sana. Bukankah tujuan Tuhan supaya melalui kita sebagai ciptaan itu bisa proklamirkan dia, bisa merepresentasikan dia, bisa menunjukkan dia yang tidak kelihatan. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi itu, Ivy dan pemirsa, berbicara terhadap gambar. Itu gambar itu adalah ekspresi dari wujud yang sesungguhnya. Jadi contohnya saudara, kalau ada cermin di rumah saudara sekarang, langsung ini berkaca sekarang. Terus kemudian saudara lihat wajah saudara di sana itu. Siapa yang ada di sana? Apakah tiba-tiba menjadi orang lain? Tidak. Tetapi wajah saudara sendiri. Tapi dalam bentuk gambar atau dalam bentuk bayangan yang bisa dilihat oleh orang lain. Demikian juga dengan Kristus. Kristus yang dirinya sendiri adalah Allah. Tapi dia mau membungkus dirinya dalam bentuk yang bisa dilihat. Kalau Allah itu kan maha. Kita tidak bisa dapat melihat Allah. Tetapi dia mau membungkus dirinya, melimitasi dirinya dalam bentuk rupa atau wujud. Yang namanya manusia yang disebut dengan penjelmaan. Supaya apa? Supaya Daniel bisa lihat, oh ini loh. Dan melalui Daniel juga bisa merepresentasikan sifat Allah yang sudah dipresentasikan oleh Yesus Kristus. Demikian oleh Daniel juga bisa seperti itu. Jadi lebih ke situnya. Betul, apalagi kita tahu kok bisa Allah mati kayak Yesus begitu ya. Jadi mereka kan mencurigai dan doubting, meragukan gitu ya keutamaan Kristus. Tapi disinilah Paulus menegaskan hal tersebut. Itu dari kacamata Bapak. Ada lagi mau ditambahkan? Dari yang tadi itu yang kita jelaskan mengenai gambar kan begitu. Oke. Tapi ada hal yang sangat penting di sana berbicara tentang gambar. Yesus adalah gambar. Dia bukan gambar sebagai pencipta saja yang punya otoritas dari segala sesuatu.
Tetapi kita lihat di sana, nanti lebih lanjut nanti tentunya adalah dia juga yang bisa mereconcile, menebus. Makanya nanti kita akan lihat mengapa judul ini disebut keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Dan jangan lupa ya, jangan sampai ini membuat saudara seperti filosofis banget. Jangan, kita buat ini lebih praktikal, lebih hidup dalam hidup yang nyata kita ini. Karena saya bersyukur kali ini kedatangan Pendeta Daniel Taja dan juga Bang Batara, karena diskusi kita akhirnya akan menjadi, kita doakan ya, lebih relevan, lebih mudah dimengerti, dan juga cukup praktis begitu ya untuk kehidupan kita. Kita akan lanjut, jadi tadi intinya adalah mengapa Yesus satu-satunya yang bisa menyatakan Bapa, ya karena aku adalah aku. Mereka adalah satu, begitu ya, mereka sama. Kita lanjutkan, itu tadi dari segi kacamata gambaran Allah Bapa. Paulus juga menggambarkan Yesus sebagai anak sulung. Nah ini saya nggak tahu Bang Batara apakah anak sulung? Anak sulung, ya anak satu-satunya. Anak yang satu-satunya, ini ya? Anak yang pertama juga? Yang pertama, ya anak satu-satunya. Itu sih. juga. Jadi pas ya ditanyakan kepada beliau. Karena begitu besar kasihlah kami sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal lain. Apakah artinya by order begitu ya? Karena emang dia yang paling tua. Jadi kesannya dia abangnya si Hawa dan Adam begitu ya, sebagai kemanusiaannya. Tapi atau apa maksud Paulus menyebutkan Yesus sebagai anak sulung? Iya, baik. Jadi mengenai secara urutan ya, secara urutan, memang secara kronologis Adam lahir duluan dibanding Yesus sebagai manusia. Tapi kalau kita bicara ranking, karena kata yang sulung ini bisa diartikan dalam berbagai macam pengertian. Yang pertama bisa urutan, bisa ranking, bisa yang paling penting, bisa juga seperti itu ya dalam pemikiran Yunani. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari Kolose pasal 1 ya, ini berbicara tentang Yesus sebagai yang terutama, yang paling penting. Esensi yang mau ditekankan adalah yang paling penting, yang paling utama, yang paling apa ya? Yang bisa dibilang supremasi lah, supremasi Yesus lah bisa dibilang. Ya, seluruh buku Kolose ini tentang supremasi Yesus di atas segalanya. Apalagi di ayat inti tadi ada kata segala sesuatu itu ada di Dia, gitu ya. Itu penting kita akan dalami. Jadi intinya adalah di sini mungkin kita perlu mengerti juga konsep budaya, termasuk budaya Indonesia. Kalau anak sulung, berarti dia kan keturunan satu-satunya dari orang tuanya, berarti ada kesan keutamaan. Karena dia hanya satu-satunya keturunan. Jadi seperti itulah yang mau Paulus gambarkan bagi Yesus begitu ya, atas nama Bapa. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan tadi segala sesuatu itu maksudnya apa. Pendeta Daniel Taja sudah siap untuk menjelaskannya. Tetaplah bersama kami. Terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas.
nyata oleh kuasa Roh bila kita setia. Berdasar Alkitab, tekun pada misi hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja akan dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Berdasar Alkitab, tekun pada misi hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Terima kasih masih bersama kami. Kami sedang membahas nama-nama yang Paulus gunakan untuk menggambarkan sosok Yesus tersebut. Tadi ada istilah anak sulung, ada istilah gambaran Allah yang tidak terlihat. Nah, sekarang akan ditambahkan yang menjadi awal. Itu ada istilah berikutnya. Dan tadi yang belum kita sebut adalah dari segala sesuatu. Secara general, pendeta, ini maksudnya Paulus apa? Beliau menyebutkan macam-macam ini. Bagi beberapa orang ada tendensi untuk menjadi tambah bingung, tapi seperti yang di awal tadi, kita sudah sepakat, kita tidak akan bingung karena intinya cuma satu dan sederhana. Apa itu, boleh dijelaskan? Seperti yang sudah disebutkan tadi itu, jangan sampai fokus kita ke yang lainnya. Kita fokus kepada sosok Yesus Kristus yang adalah pencipta dan dia juga adalah penebus. Amin. Dia satu-satunya. Jadi yang mau diangkat oleh Paulus setinggi-tingginya bukan karena Paulus mengangkat, karena memang Yesus sudah yang tertinggi dan dialah satu-satunya. Jadi saudara jangan ke yang lain-lain tempat berpikir ya. Berpikirlah who Jesus is. Ya, siapa Yesus sesungguhnya. Dan bagi saya cukup hebat bagi Paulus untuk menggambarkan Yesus dalam 3 ayat tadi. Begitu ya. Itu sudah cukup lengkap, nggak usah yang lain. Makanya saya bilang tadi itu, Ivy, kalau sudah ada segala sesuatu, dan saudara pemirsa boleh baca di situ, di dalam ayat-ayat itu ada 3 kali disebutkan segala sesuatu. Di dalam dia dan oleh dia. Jadi artinya tidak ada lagi yang lain. Bukan other things. Masalahnya ada orang yang mencoba untuk menggeser sedikit. Padahal ayat itu sangat jelas. Kalau sudah segala sesuatunya itu, apakah masih ada yang lain pemirsa? Nggak ada. Paulus sebenarnya mengapa mengungkapkan gambar Allah yang tidak kelihatan sebagai anak sulung dan macam-macam itu? Hanya mau ngerucut kembali pada poin utamanya. Jadi itu adalah ilustrasi. Itu adalah ilustrasi. Kalau ilustrasi saudara jangan ambil itu sebagai itulah kenyataannya. Tapi itu adalah menggambarkan siapa Yesus yang sesungguhnya. Makanya judul kita adalah keutamaan Yesus. Keutamaan Kristus. Karena sedikit lagi mungkin Ivy, saya mau garis bawahi sedikit mengenai segala sesuatu ini. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia tidak ada. Apa artinya? Dialah sumber. Dialah sumber itu. Kalau dia adalah sumber berarti dia adalah apa? Allah itu sendiri. Dia Allah itu sendiri. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi sebenarnya ini adalah mau menggambarkan siapa Yesus yang kelihatan, yang merupakan gambar Allah yang mungkin saudara di dalam kapasitas kita yang terbatas itu tidak dapat melihat dan bahkan membayangkan. Tetapi di dalam pribadi Yesus Kristus yang dinyatakan Allah itu real.
Tuhan itu real. Kita tidak sedang menyembah Allah yang dalam filosofi atau yang dalam konsep. Tetapi kita menyembah Tuhan yang real, nyata dan hadir dan intervensi dalam kehidupan manusia. Karena bentuk manusianya ada di dalam sejarah. Ya, itu dan realnya. itu dicatat tokoh sejarah. Yes. Bukan cuma di Alkitab. Bukan di Alkitab, di mana saja. Di buku sejarah. Buku sejarah dunia. Amin. Mengingatkan saya akan satu pertanyaan yang pernah teman saya waktu masa kuliah. Dia dari India. Pasti orang muda dan juga pemirsa tahu bahwa akhirnya kita jadi memikirkan hal ini ketika diperhadapkan dengan pertanyaan yang sulit. Jadi orang India itu mengatakan, Ivy, di negara saya kami itu menyembah ribuan dewa, begitu ya. Dan saya tahu orang Kristen cuma menyembah satu Allah. Tapi Allah ini kan namanya banyak juga, katanya dia bilang ya. Di buku Kejadian Pencipta, di buku apa Redeemer, Penebus. Yang satu bilang anak Allah, anak domba Allah. Gitu kan banyak juga begitu. Why katanya gitu. Saya juga walaupun dari kecil orang Kristen ya, tapi pertanyaan seperti ini saya tidak pernah terbesit di pikiran. Akhirnya dia bilang, coba ya kalau saya renungkan, orangnya memang satu. Tapi untuk mengerti fungsi, peran dari satu kealahan yang hebat ini, manusia perlu memakai istilah-istilah yang berbeda untuk mengenal. Akhirnya ada hubungan itu kan pendeta. Di satu sisi, maksudnya saya di satu waktu ada pengalaman yang membuat saya berpikir, oh Tuhan pelindung saya. Karena tadi hampir kecelakaan, tapi tidak jadi kecelakaan. Saya percaya itu lindungan Tuhan. Tapi di sisi lain waktu lagi nggak ada uang gitu ya, akhirnya kita berpikir, oh Tuhan maha memelihara. Dialah the giver gitu ya. Nah disitulah akhirnya, oh berarti Yesus itu mau relational, mau hubungan dengan pengalaman kita yang berbeda-beda. Dan itu akan berdampak pada keimanan kita. Jadi saya tadi teringat akan cerita itu. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan di hari Jumat nomor 1 dan 2. Saya mau tanyakan kepada Bang Batara. Jadi kalau Kristus itu bukanlah yang utama, akhirnya apa makna dari kematiannya kalau dia tidak kekal? Ini pertanyaan yang saya hanya sampaikan copy paste gitu ya. Jika Yesus tidak kekal alias dia ciptaan, lalu apa yang hilang dari makna seluruh rencana keselamatan dan pengorbanan dia di kayu salib? Bagi Bang Batara maknanya apa? Saya mau sederhanakan dulu pertanyaannya ya, karena itu sangat kompleks sekali. Sulit. Jadi pertanyaan tadi apa yang hilang ya kalau Yesus itu tidak kekal, kan itu ya intinya kurang lebih. Iya betul. Atau ini parafrase, ini saya tulis juga. Apa artinya ketika kita melihat bahwa Yesus yang ada di kayu salib itu pencipta? Kan beda dong kalau misalnya kita berpikir, oh ternyata yang menciptakan dia juga yang mati. Wah itu kesannya apa? Iya. Jadi kita harus melihat, ini juga sering dipertanyakan ya dalam pendalaman Alkitab. Kalau Yesus betul-betul Allah, kenapa dia mati? Pertanyaannya, saya tanya balik. Yang mati manusianya atau Allahnya? Karena kan kita tahu bahwa ada istilahnya hypostatic union ya di dalam Yesus ya. Ada unsur kealahan dan ada unsur kemanusiaannya. Dan dua-duanya 100% kadarnya dalam dia. Jadi kalau dibilang yang mati Allahnya, Allah nggak bisa mati, ya kan? Manusia bisa mati. Nah ini jadi pertanyaan juga, kalau memang dia Allah, kenapa dia masa Allah mati gitu kan? Ya mati kan manusianya itu, jadi bukan Allahnya gitu. Karena Allah memang tidak bisa mati. Sama seperti ya Allah itu kan maha segalanya gitu. Jadi kalau sampai dia mati dan segala sesuatunya hilang udah pasti. Itu yang akan terjadi kalau benar-benar dia Allah, dan percuma gitu. Dia mati itu tidak ada manfaatnya. Itu dia kata kuncinya. Percuma kalau dia sebagai pencipta, dia sudah ciptakan dunia ini baik pendeta, tetapi giliran manusia itu jatuh ke dalam dosa, terus dibiarkan. Mungkin mau dibuat yang baru aja, hush gitu hilang ya. Karena akhirnya yang di-highlight di sini adalah tentang kasih dan juga tanggung jawab pencipta dan penebus tersebut. Silakan. Saudara boleh baca di dalam kitab Yesaya. Nanti buka kitab Yesaya. Tuhan bilang katakan seperti ini langsung. Bukan utusan, tetapi aku sendiri yang menebus engkau. Apa artinya? Tuhan yang menciptakan, dia jugalah yang menebus. Dia intervensi untuk kedamaian dan untuk sukacita. Kenapa?
Kalau dibilang tadi, bagaimana Yesus sekaligus contohnya Allah dan sekaligus manusia. Ya itu sederhana, jangan berpikir macam-macam. Dia adalah Allah, dia bisa menjadi manusia. Why not? Kenapa tidak? Yang tidak bisa adalah manusia mau jadi Allah. Itu sederhana banget. Karena apa? Tujuannya kembali lagi kepada peranannya Ivy. Kan Ivy sudah bilang tadi menyebutkan berbagai nama, tetapi itu berurusan dengan peranan dia sebagai Allah yang intervensi untuk kehidupan bukan saja kita manusia, tetapi seluruh jagat raya ini. Tetapi yang mau digarisbawahi oleh Alkitab adalah dia intervensi secara pribadi kepada manusia yang sudah jatuh. Amin. Implikasinya pendeta, kalau Allah bisa menjadi manusia, manusia tidak bisa jadi Allah. Tapi kan kita punya peran. Kepala rumah tangga, kepala jemaat, kepala perusahaan. Ini bagi yang punya title kepala. Berarti apa, apalagi sebagai kepala yang orang Kristen, apa makna kasih dan tanggung jawab Tuhan tersebut ketika kita hidupkan itu di dalam kehidupan kita? Boleh pendeta penegasannya? Ini kembali lagi. Saudara punya peranan masing-masing, apakah di rumah, di masyarakat. Ya, saya sering menyebutkan ketika saya bilang, saya pernah menjadi bagian dari pengurus RW, tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya sekretaris RW. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, jangan lupa, jangan untuk kemuliaan dirimu, tetapi semuanya kembalikan untuk kemuliaan Dia. Karena kita adalah pelaku untuk mana semua kemuliaan itu untuk Dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ivy sekali lagi berbicara mengenai keistimewaan Yesus Kristus dan keutamaannya. Bukan karena kita yang mengangkat, bukan karena kita sedang nggak boleh saudara tidak mengutamakan Yesus. Yesus itu sudah utama, dialah yang pertama dan terutama. Tapi saya mau garis bawahi ini bahwa keutamaan Yesus bukan oleh karena diangkat oleh Rasul Paulus. Bukan oleh karena ditulis dalam kitab Kolose. Tetapi Rasul Paulus ingin memberikan analogi sehubungan dengan keadaan yang ada. Peranan yang ada di jemaat Kolose. Ya mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Boleh saya tambahkan sedikit Ivy. Jadi kita harus melihat latar belakang Kolose yang di mana jemaat itu percaya kepada Yesus, melihat Dia sebagai Allah, tapi gambaran Allah yang di pikiran mereka itu bukan Allah sebagai satu-satunya, tetapi ada hal lain yang mereka percaya di samping Yesus. Jadi mereka seperti menyetarakan Yesus dengan contoh hal-hal supernatural. Pada saat itu mereka percaya hal-hal seperti gempa bumi dan yang lainnya, bencana alam, itu mereka percaya. Jadi Yesus disamakan dengan peristiwa-peristiwa atau energi supernatural. Itu yang membuat Paulus dengan tegas mengajarkan tidak, Yesus itu di atas, bahkan tadi ada singgasana, kerajaan, pemerintahan, itu semua di bawah. Gitu. Jadi jangan samakan Yesus dengan hal-hal lain. Karena ada pemikiran Gnostik di situ, ada pemikiran legalisme Yahudi. Karena dari bukan hanya apa ya istilahnya bencana alam, tapi dari hal-hal upacara juga ibadah, ya kan? Makanya dibilang di Kolose pasal 2 atau 3 ya, dia bilang janganlah biarkan orang lain menghakimi engkau tentang hari raya, hari Sabat dan lain-lain. Maksudnya bukan kita tidak menganggap itu tidak penting, tapi jangan menganggap itu di atas Yesus. Itu poinnya, ya. Karena kalau kita mau coba relevan, ya di sekitar kita juga banyak pemahaman filosofi, pemikiran yang kalau kita pelajari masuk akal, begitu ya. Tapi apakah ketika kita diperhadapkan dengan satu peristiwa akhirnya saya mau berpegang pada pemikiran yang ini saja deh, begitu ya. Betul. Karena itu yang bisa dimengerti, sedangkan kerahasiaan ini kita akan pelajari minggu depan gitu ya. Misteri Allah dalam kasih dan juga pemeliharaannya, sovereignty-nya gitu ya, yang sulit untuk kita mengerti, akhirnya kita tidak mengimani hal tersebut gitu, karena ada lain yang lebih masuk akal. Nah, kata yang sulung, ini saya mau arahkan kepada Bang Batara, akhirnya juga menyatakan kuasa Allah di dalam kematian, karena Dia yang pertama bangkit. Begitu ya. Akhirnya ini menceritakan kepada kita bahwa pemeliharaan Allah sebagai pencipta bukan cuma diciptain bagus, oh ya hidup sendiri aja begitu ya, tapi Allah ini pemelihara sampai kekekalan begitu ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut? Kalau kita bicara yang bangkit pertama kali, sebenarnya banyak orang di Perjanjian Lama yang sudah bangkit terlebih dahulu.
sebelum Yesus. Tapi kenapa Yesus menjadi fokus daripada yang sulung yang pertama kali bangkit? Karena ini kebangkitan bukan sembarang kebangkitan. Ini bukan kebangkitan biasa ya. Ini bukan dia apa ya istilahnya? Dia bukan dia dibangkitkan seperti orang-orang pada umumnya, tapi dia bangkit untuk suatu tujuan tertentu yang bisa menghancurkan kutuk dosa pada saat itu. Jadi kalau kita lihat, jadi Allah dengan supremasinya sengaja membangkitkan Yesus, walaupun dia bukan ada orang yang bangkit lebih dahulu dari dia sebelumnya ya, tapi Allah menggunakan supremasinya untuk melakukan kehendaknya. Contohnya, kalau kita lihat anaknya Yusuf, anaknya sebenarnya yang pertama itu Manasye baru Efraim. Tapi di Yeremia 31:9 dibilang Efraim anak sulung. Jadi itu supremasi Tuhan mau menentukan siapa aja dia bisa bikin jadi bisa angkat yang utama gitu loh. Sesuai tujuannya dia, sesuai purpose-nya dia. Oke, pertanyaan terakhir pendeta akan melengkapi apa yang Bang Batara katakan. Ini pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Apa kepenuhan Bapa yang Paulus lihat di dalam Kristus? Terutama, tadi penting sekali Bang Batara bilang, boleh orang bikin kita jadi bos yang utama, yang pertama. Tapi jangan tinggi hati karena masih ada yang lebih utama dari kita. Gitu maksudnya Yesus sendiri gitu ya. Akhirnya ketika melihat kepenuhan Bapa di dalam Yesus, bagaimana itu akan membuat kita rendah hati dan akhirnya percaya kepada Dia? Sebenarnya sudah disebutkan oleh Pak Batara tadi bahwa memang apa yang telah diperagakan oleh Yesus Kristus di dalam penjelmaannya dan kemudian mati dan kemudian bangkit. Ini kan tidak sedang berbicara bahwa Yesus yang bangkit pertama, bukan Musa yang diangkat, bahkan istilahnya yang lainnya ada. Tetapi sekali lagi itu tidak sedang berbicara siapa yang duluan, tetapi the power of resurrection. Yesus tidak dibangkitkan, tapi dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Sekalipun ada bahasa Alkitab ya, dia dibangkitkan oleh Bapa, tapi dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Karena di dalam dialah segala sesuatu tadi itu. Baik singgasana, baik segala sesuatu yang ada di atas dan yang ada di bawah, segala sesuatu. Artinya, Ivy, jangan kita merasa bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab itu, kemudian kita powerful banget ya. We are nothing. Ingat itu. Jadi bukan mengenai siapa yang duluan. Iya, bukan berbicara tentang siapa yang duluan. Tetapi siapa yang menaklukkan kematian itu. Dan dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Terus kemudian, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya? Hanya yang predikatnya sebagai Allah. Sekali lagi, aku dan Bapa adalah satu. Kita akan cari implikasinya, karena saya rasa mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, pendidikan sosial, ini ada makna khususnya bagi kita. Jadi kita akan bahas setelah yang satu ini.
Have you ever felt like God is silent or late? Like your prayers have gone unnoticed or your waiting is in vain? Maybe you're in a season of waiting and you're wondering if God has forgotten you. Friends, let me tell you this. I want you to know that He has not forgotten you. In His time, He will make all things beautiful and He sees the whole picture when you only see a piece of it. So, do you long to understand God's plan for your life? Would you like to explore it together through the study of the Bible? Friends, we are here for you. So drop us a message on the WhatsApp or the email link right here and in the description down below. And remember, Jesus loves you. Bagi Paulus, siapa Yesus itu sudah sangat jelas. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebenarnya ini pertanyaan untuk perenungan kita semua. Bisa berbusa-busa kita berbicara mengenai keutamaan Kristus. Tapi siapa akhirnya Kristus itu bagi kita masing-masing? Kalau kita sudah tahu Dia adalah yang utama. Saya boleh minta tolong Pendeta Daniel Taja untuk simpulkan. Nanti Bang Batara akan ajak kita untuk menghidupkan kebenaran itu. Silakan. Haleluya. Kemarin kita bicara mengenai siapa sesungguhnya Yesus yang Anda percayai. Dan sampai Dia adalah penyelamat kita. Betul. Dia adalah pencipta kita, Dia adalah pemelihara kita, Dia adalah apa bla 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 bla. Tapi saya mau sampaikan di sini kepada pemirsa. Siapapun Yesus yang Anda percayai, seperti apa, seperti siapa, ingat Dia yang lebih utama dari segala-galanya. Itu prinsip utama. Mau saudara percaya, oh Yesus adalah penebusku. Yesus adalah juru selamatku. Ya percayakan itu. Percayai itu dengan sepenuhnya. Yesus adalah pencipta. Yes, percayai itu dengan sepenuhnya. Yesus adalah pelindung. Percayai itu dengan sepenuhnya. Jadi dengan demikian itu apa yang menjadi kesimpulan Paulus? I know in whom I have believed. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukankah kepercayaan itu dibangun oleh karena pengenalan? Kenal nggak kita Yesus yang sebagai penebus? Kenal nggak Yesus sebagai penyelamat? Kenal nggak Yesus sebagai pencipta? Dan Alkitab sangat jelas menyatakan Dia adalah pencipta, Dia adalah penebus dan seterusnya. Jadi kalau begitu, kenapa kita harus ragu? Orang-orang muda, aku mau ajak kalian. Dengan berbagai datangnya arus kepercayaan atau ajaran dari berbagai tempat. Ingat. Ada lagunya. But I know whom I have believed. Dan seterusnya. Tidak peduli arus apapun yang datang, sama seperti kepada jemaat di Kolose. Mereka tetap teguh. Karena mereka kenal siapa Yesus yang mempercayai. Dia pencipta, pemelihara, penebus, dan penopang. Amin. Kenyataannya di lapangan ya. Ketika arus ini menerpa begitu ya. Aduh, saya mau utamakan yang saya inginkan, tapi katanya Yesus yang terutama. Apalagi kalau kita kaitkan dengan penginjilan kita, Mission Reach 26, kita harus menjangkau sebanyak-banyaknya begitu ya. Boleh ada semangat dan ajaran. Mungkin saya cuma mengingatkan ke pemirsa bahwa kita mungkin sering lupa ya pada saat kita terlibat dalam penginjilan, kita lupa produk kita ini adalah produk universal. Injil ini untuk segala bangsa, tidak ada segmentasi, tidak ada targeting, tidak ada positioning. Kenapa kita harus pusing dengan sesuatu yang produknya nih produk universal? Injil untuk seluruh bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Kenapa kita harus rebutan pasar? Kenapa kita harus rebutan pasar? Ini kita jualan Avanza, kita bukan jualan BMW. Kalau kita bicara marketing ya, kita bicara. Tapi saya senang. Kenapa kita rebut pasar? Rebutan pasar. Kenapa kita rebutan pasar? Ini Injil produk universal. Mungkin kita takut, skeptis kalau kita tidak membuka pikiran kita. Biasa, makanya di praktiknya di Amperum adalah kita terbuka untuk semua denominasi, terbuka untuk semua agama, latar belakang, suku, iman, agama, apapun itu, kita semua welcome. Selama orang ingin untuk menyembah Allah yang hidup, kita welcome semua. Itu selalu jadi slogan MC di awal acara. Jadi tidak
selalu menginklusifkan orang. Iya. Karena ini produk universal, Iya. bukan produk segmented. Betul. Saya penasaran pemirsa berpikir apa, boleh silakan dituliskan di kolom komen ya sebelum Oke, pendeta. sedikit. Iya, silakan. Kita ini memang sudah sering terjadi itu karena kita mau ambil kredit dalam sebuah event Iya. atau dalam penginjilan sekalipun. Ini jiwa Saudara, kami gitu. Terlalu rendah kita punya kualitas iman kalau kita mau mengambil kredit. Bukankah Yesus yang kita tinggikan dan muliakan? Makanya sering saya katakan, kalau kita sudah ajarkan, maka kemudian mau dimenangkan dimanapun dia, biarkan dia bertumbuh di sana. Kita punya bagian adalah ajar, dan invite, follow Jesus. Bagi pemirsa yang mengerti, saya tahu, saya apresiasi narasumber berdua ini mencoba halus dan sopan pembawaannya begitu ya. Tapi saya rasa pesannya sangat kuat dan tajam di situ. Saya minta kesediaan dari Pendeta Daniel Taja untuk berdoa bagi para pemirsa dalam mengutamakan Kristus. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh belajar dan kami mau mengenal lebih intim siapa Kristus Yesus, Tuhan pencipta, pemelihara, penebus, dan penopang kami. Biarlah melalui pelajaran ini dan melalui pengalaman hubungan kami dengan Tuhan setiap hari, para pemirsa, maka kemudian dapat mengenal Engkau lebih pribadi dari saat ke saat untuk memiliki hubungan yang tak tergoyahkan. Sementara Tuhan, Engkau juga memberkati kami di dalam perjalanan selanjutnya agar kami dimampukan untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Daniel Taja dan Bapak Batara Haryanja untuk pelayanannya dan kehadirannya di pekan ini. Bagi jemaat Upper Room yang menyaksikan sampai pada akhir, terima kasih sudah mendukung kami dan silakan memberikan salam melalui kolom komentar. Jika belum terhubung dengan kami, maka kami mengajak Anda untuk mengikuti kami di media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah. Mari juga kita bagikan video ini sebagai aplikasi dari pelajaran ini. Sampai berjumpa pekan depan karena ada pendamaian dan harapan hanya pada Yesus. Tuhan memberkati.